Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradina Zahira Tunisa, mahasiswa Universitas Halim Sanusi, program studi Teknik Informatika dengan NIM 12/2005-008. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi tentang Artificial Intelligence atau yang lebih kita kenal sebagai IA. Definisi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari IA adalah menciptakan mesin atau program yang dapat berpikir, belajar, dan beradaptasi seperti manusia. Menurut H.A. Simon tahun 1987, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Sedangkan menurut Rich and Knight tahun 1991, Artificial Intelligence merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. IA mengalami sejarah perkembangan yang bermacam-macam dari awal hingga masa kini. Di antaranya yaitu satu, pada awal abad ke-20, yaitu gagasan pertama tentang mesin pemikir. Pada awal abad ke-20, para ilmuwan mulai memikirkan kemungkinan untuk menciptakan mesin yang dapat meniru pemikiran manusia. Gagasan ini terinspirasi oleh logika matematika dan konsep-konsep tentang mesin berpikir. Yang kedua yaitu pada pertengahan abad ke-20, yaitu perkembangan teori dan komputerisasi. Pada pertengahan abad ke-20, para peneliti seperti Alan Turing mengembangkan konsep komputasi dan teori mesin Turing. Ini menjadi dasar untuk mengembangkan komputer dan pemikiran lebih lanjut tentang kecerdasan buatan. Kemudian pada tahun 1950-an, yaitu pembentukan istilah Artificial Intelligence. Pada tahun 1956, istilah Artificial Intelligence pertama kali digunakan dalam konferensi di Dartmouth College. John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell, dan Herbert A. Simon. Mereka adalah beberapa tokoh kunci di bidang ini. Kemudian pada tahun 1960-an sampai 1970-an, yaitu pengembangan program kecerdasan buatan awal. Pada periode ini, para peneliti mulai mengembangkan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas-tugas sederhana dan meniru kemampuan manusia dalam hal pemrosesan bahasa dan permainan. Kemudian pada tahun 1980-an sampai 1990-an, yaitu tentang Artificial Intelligence mengalami keterbatasan dan kemunduran. Meskipun ada kemajuan, pada akhirnya terjadi penurunan minat dan pendanaan terhadap IA karena kesulitan mengatasi keterbatasan teknologi dan pendekatan yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya pada awal abad ke-21, yaitu keberhasilan deep learning dan revitalisasi IA. Kemajuan dalam teknologi komputer, khususnya dalam deep learning, membawa kebangkitan baru bagi IA. Penggunaan data besar dan kemampuan komputasi yang meningkat memungkinkan pengembangan model yang lebih kompleks. Selanjutnya yang terakhir yaitu masa kini atau yang saat ini, IA di berbagai bidang IA telah meresap ke berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, transportasi, dan industri lainnya. Keberhasilan teknologi seperti machine learning, neural network, dan pengolahan bahasa alami telah membuka pintu untuk aplikasi IA yang lebih canggih. Selanjutnya yaitu ada dua jenis utama dari IA. Satu, IA konvensional, yaitu menggunakan aturan dan pemrograman khusus untuk mengeksekusi tugas tertentu. Ini termasuk sistem yang dirancang untuk permainan catur, pengenalan suara, atau pengenalan wajah.
Kemudian yang kedua yaitu EA Machine Learning atau pembelajaran mesin, yaitu menggunakan algoritma dan model statistik untuk memberikan kemampuan belajar kepada sistem. Ini memungkinkan mesin-mesin untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu pemrograman langsung. Contoh aplikasi pembelajaran mesin termasuk pengenalan pola, prediksi, dan pengolahan bahasa alami. Selanjutnya yaitu beberapa konsep utama dalam EA melibatkan 1. Pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing memungkinkan mesin untuk memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia. Selanjutnya, penglihatan komputer atau computer vision memungkinkan mesin untuk memahami dan menafsirkan informasi visual seperti pengenalan objek dalam gambar atau video. Yang ketiga yaitu robotika, menggabungkan EA dengan robot untuk menciptakan entitas yang dapat berinteraksi dengan dunia fisik. Kemudian yang terakhir yaitu kecerdasan buatan kuat atau strong EA, yaitu merujuk pada kecerdasan buatan yang setara atau melebihi kecerdasan manusia dalam segala aspek. Selanjutnya, kelebihan serta tujuan utama dari diciptakannya kecerdasan buatan atau EA mencakup berbagai aspek dan dapat dibagi menjadi beberapa poin utama. 1. Sebagai otomatisasi tugas. Salah satu tujuan utama EA adalah mengotomatisasi tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan buat manusia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri, mengurangi beban kinerja manusia untuk tugas-tugas rutin, dan memungkinkan fokus lebih besar pada pekerjaan kreatif dan strategis. Selanjutnya, sebagai peningkatan kinerja. EA dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dan aplikasi melalui kemampuan belajar dan beradaptasi. Dengan menggunakan pembelajaran mesin, sistem EA dapat mengoptimalkan dirinya sendiri seiring waktu tanpa perlu pemrograman langsung, membawa inovasi dan peningkatan kontinu. Yang ketiga, sebagai penelitian dan pemahaman. EA membantu dalam pemrosesan dan analisis data besar-besaran untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih baik. Dalam bidang ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan, EA dapat membantu mengidentifikasi pola, tren, dan relasi yang sulit diakses untuk metode konvensional. Selanjutnya yaitu sebagai interaksi manusia dengan mesin. Salah satu tujuan utama adalah menciptakan antarmuka yang lebih intuitif dan alami antara manusia dan mesin. Peningkatan dalam pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan komunikasi visual membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang kelima, sebagai solusi untuk masalah rumit. EA digunakan untuk menangani masalah yang kompleks dan rumit, baik di dalam dunia bisnis maupun ilmu pengetahuan. Contohnya termasuk diagnosa medis, prediksi cuaca, dan ramalan pasar. Yang keenam, sebagai kecerdasan buatan kuat. Beberapa ahli dan peneliti bermimpi menciptakan kecerdasan buatan yang setara atau melebihi kecerdasan manusia dalam semua aspek. Meskipun ini mungkin merupakan tujuan jangka panjang, konsep ini mendorong eksplorasi dan inovasi dalam pengembangan AI. Selanjutnya yang terakhir sebagai pemecahan masalah sosial. EA dapat digunakan untuk mengatasi tantangan sosial seperti perubahan iklim, keamanan, makanan, dan kesehatan masyarakat. Aplikasi EA dapat membantu dalam pemodelan dan prediksi, membantu pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah global. Selanjutnya yaitu perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan alami merujuk pada kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kecerdasan alami adalah kemampuan kognitif yang dimiliki oleh makhluk hidup, terutama manusia, untuk memahami, belajar, berpikir, dan beradaptasi. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kesadaran, emosi, dan kreativitas. Sedangkan kecerdasan buatan yaitu hasil dari desain manusia yang menggunakan algoritma dan komputasi untuk meniru atau melibatkan tugas-tugas kecerdasan manusia pada mesin atau sistem komputer. Ia tidak memiliki kesadaran atau emosi seperti kecerdasan alami. Baik, sepertinya sekian presentasi materi dari saya. Semoga yang menonton dapat menambah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.